Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sabit, NIM 2400401132029. Saya guru fikih di MTs Usra Purbalingga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi kelas 7 semester genap berkaitan dengan sholat dalam keadaan tertentu. Pada saat ini saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Seperti apa videonya, kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, terlebih dahulu saya akan cek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai terlebih dahulu, kita untuk mengenai rasa nasionalis kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai penghormatan kita kepada Burung Garuda Pancasila. Kita menyanyikan lagu nasional ya. Yuk berdiri semuanya. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, dapat hadir makmur sentosa. Beribadah bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, terlebih dahulu kita baca doa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo, bacanya doa biasa saja. Al-Fatihah ya. Yuk Mas Kenza dipimpin. Atau Mas, oh ya Mas Sabar, saya lupa. Yuk Mas Sabar. Mulai. Oke, terima kasih. Semoga kita dengan doa ini kita akan semakin bertambah semangat dan Allah semakin meningkatkan keimanan kita dan juga kalian semuanya mendapatkan kemudahan saat belajarnya. Amin amin ya rabbal Alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum saya mulai dalam pelajaran kali ini, saya mengingatkan pada kalian semuanya. Masih ingat pelajaran kemarin? Pelajarannya adalah mengenai fikih tentang apa? Tentang sholat qashar ya kemarin ya. Salat qashar, terus juga jamak ya, salat jamak qashar ya. Sudah tahu ya dan hafal. Kali ini kita akan belajar lagi, tapi salatnya adalah mengenai pengertian sholat dalam keadaan tertentu. Ada yang tahu keadaan tertentu seperti apa? Yuk, di saat apa keadaan tertentu? Ada yang tahu? Oh iya, dalam perjalanan. Terus saat lagi apa? Sakit, betul. Ada lagi? Tahu? Hah? Mbak Fatia nih, Fatia, atau siapa? Oh iya, betul. Yang tadi disampaikan adalah sholat dalam perjalanan, sholat dalam keadaan sakit, dan nanti kita akan tahu sholat apa lagi, ya? Oke, baik. Sebelumnya kita akan lihat dulu. Ya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama ini ada menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Basit, zat yang Maha melapangkan. Terus membuktikan keimanan dan kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat dalam sholat fardu dalam kondisi tertentu. Ada selanjutnya meyakini prinsip tatawur. Di dalam pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode yang PJBL atau PJBL Project Basic Learning. Wah, nanti pas ketika pembelajaran saya akan ajarkan kalian. Kalian pertama adalah
Kalian melihat dulu materinya. Yang kedua kalian kita diskusi bersama. Nanti sudah saya siapkan alatnya, bahannya sudah saya siapkan, alat diskusinya. Terus nanti tiap kelompok, dan saya sudah bagikan kelompoknya, adalah membuat sebuah video. Nah, video tentang pelaksanaan sholat dalam kondisi duduk. Ya, kali ini adalah kita mengkhususkan sholat dalam kondisi duduk. Ya, jadi kita nanti akan mempraktekkannya dan kalian akan membuat videonya. Tiap kelompok, ini ada 3 kelompok sudah saya bagi. Ya, kita mulai langsung saja. Nah, yang pertama kita konsepnya adalah sholat fardu dalam kondisi tertentu. Nanti kita tahu pengertian sholat fardunya, macam-macam pelaksanaan sholatnya, terus hikmah sholat fardu dalam kondisi tertentu. Ada ketakutan sholat, ya ini macamnya ada ketakutan ketika sholat dalam kondisi takut atau khauf, kondisi sakit, di atas kendaraan, di tengah bencana atau tidak pasti. Ya, itu macamnya ini. Khauf apa Pak? Nanti kita tahu. Kondisi sakit bagaimana caranya? Nanti kita tahu adanya. Di atas kendaraan dan juga di tengah bencana atau tidak pasti. Kita lanjut. Yang pertama. Nah, ini. Cermati gambar dulu ya. Nah, ini lagi di dalam mana? Yang pertama. Ya, pesawat. Ini Pak lagi naik apa? Mau ke mana? Ke Mekah. Nah, ini kondisi apa? Sakit. Ini kondisi apa? Sakit tapi nggak bisa duduk, nggak bisa Bang berdiri. Akhirnya Bang berbaring. Ini nggak tahu gambar apa. Ini oh iya tentara lagi apa? Perang. Sholatnya ini betul tentara. Nah, ini lagi kondisi duduk, nggak bisa Bang, nggak bisa duduk, nggak bisa ini kiri. Menghadapnya apa? Mana? Kiblat. Nah, ternyata udah pintar semuanya. Masya Allah. Udah kerjakan. Ya. Ini dia, sholat dalam keadaan tertentu. Kemudian apa? Pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibandingkan dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Kondisi tertentu yang membolehkan sholat fardu lebih longgar. 1. Sholat khauf, kondisi ketakutan atau kekhawatiran, yaitu dalam kondisi apa? Saat perang. Oh, tembak-tembakan. Yus, ini perang kan? Di perang. Di mana ini? Di Timur Tengah nah. Oh, lagi sholat perang-perang iya. Yang di belakang ada tata caranya nanti. Terus yang kedua, sholat dalam kondisi sakit. Nih. Terus dalam kondisi kendaraan, Ini tadi di pesawat ya. Di tengah kondisi tidak pasti, contoh bencana, gunung meletus. Kita dalam kondisi tertentu, dalam kondisi perang ini. Perang ya, musuh akan menyerang dari arah barat. Ini tata caranya. Pada rakaat pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Terus imam melaksanakan sholat bersama. Ini syaratnya. Ini videonya. Ini video tentang sholat dalam keadaan perang tentara ini. Mana ini? Tuh, tentara. Boleh perak sedikit. Ini salah satu contoh sholat dalam kondisi perang, di medan perang. Yang belakang tidak apa? Tidak ruku. Kenapa? Baru yang belakang nanti gantian. Selesaikan dulu. Ya. Yang di belakang mengawasi kepada musuh. Tetap siaga dengan senjatanya. Ya, ini kondisi sakit. Bahwa Nabi SAW bersabda kepadaku, salatlah dengan berdiri jika tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk, jika tidak mampu, salatlah dalam keadaan berbaring, jika tidak mampu, salatlah dengan isyarat. Bagaimana caranya kita salat sambil duduk? Caranya gimana? Ya, ini. Sama, takbir, kita duduk. Posisi duduk segini. Lihat ya. Allahu Akbar. Sama.
Sama. Terus rukunya gimana? Rukunya condong sedikit. Allahu Akbar, sedikit condong. Ya, sedikit condong. Sami Allahu liman hamidah. Sama. Sujudnya gimana Pak? Sujudnya lebih condong daripada ruku. Allahu Akbar. Nah, duduk. Allahu Akbar. Duduk kembali di situ lagi. Lalu apa? Lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tata caranya sama seperti apa? Sholat biasa. Ini kondisi kendaraan. Nah, mengikuti. Ya, ini di kapal. Kapal sholat, kapal selam di atas kapal selam. Wah, tahu ya? Ini di atas kapal selam ini. Ini di atas mobil. Ah, ini di atas pesawat. Ini mau jemaah haji. Jemaah haji mau haji. Karena melewati waktunya zuhur asar. Nah, ini sholat. Dan ini di kapal juga melakukan sholat. Jangan salah, semua kita ibadah dimanapun tempatnya kita harus melakukan sholat. Itu yang utama. Kondisi yang tidak pasti. Satu kondisi yang menciptakan rasa was-was, khawatir dan takut akan terjadinya sesuatu jika kita melaksanakan sholat dengan cara yang normal atau wajar. Banjir, bencana alam yang lainnya, hujan, badai. Nah, dan terima kasih. Hari ini kita akan diskusi bersama yang sudah saya bagikan kelompoknya. Silakan nanti kalian kerjakan. Ya. Kalian kerjakan ini. Ya, tulis kelompoknya di sini. Namanya siapa dan jawabannya ya. Oke. Dan nanti yang keempat adalah kalian apa? Membuat video. Video nanti saya share di sini. Oke, ini tulis. Itu suaranya ya. Oke. Siap, saya tunggu. Oke, habis ini itu. Itu loh. Pertanyaan bareng-bareng. Jawab. Ayo, ngomong. Ini satu. Ambil buku. Oke, ya, apa? Biar saya yang tunjuk. Cap cip cup, wah, kembang kuncup. Siapa yang maju dulu? Ayo, tekan. Ayo, maju apa? Maju. Yang satu, nih. Oke, yo. Ya, dua orang nggak apa-apa, temenin sama Mbak itu. Ini bagus banget. Ya, sini. Berdua ya, berdua sini. Apa? Yuk, sini. Hah? Iya, dua wes. Yuk. Nih, jangan bacakan itu. Hasil tiga kelompok. Yuk. Yuk, nama kelompok. Ya, nama kelompok satu. Tegas, kelompok satu. Nama anggota kelompok. Oke, silakan jawab yang satu. Pertanyaan satu. Ya, baca. Ya, oke. Baca.
Ya, baik. Salah met-metan ya. Yo. Ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Baik, ya. Habis ini kita praktekkan buat video. Yuk, sambil yang lain bikin. Habis ini bikin video ya. Ntar coba. Soal saya dari. Ya. Yuk, satu. Keras suaranya, Mbak. Kelompok 3. Anggota kelompok Lela, Mentari, Anissa, Fatina, April, Radiza. Ya. Ya, di situ aja nggak apa-apa, Miss. Yuk, satu video. Ada HP-nya dikeluarkan. HP-nya dikeluarkan satu untuk video temanmu sambil berdiri. Yuk. Satu video, ya, yang video. Yuk, satu video dari sini. Dari sana, dari sana, dari sana. Videonya dari sana. Nah, biar temanmu kesorot semuanya. Yuk, yang ini sudah sampai. Yuk. Ya, terus salam. Oke, nanti hasilnya kirim ke saya ya. Nah, tidak. Oke. Yuk, apa tiga? Ya, praktekkan. Salat duduk. Yuk. 1, 2, 3. Ulang dulu. Oke. Jangan situ, sini. Yuk, sini. Yuk, mulai. Siap. Imamnya siapa? Abadi ya. Mulai. Yang keras. Ya, sudah. Mas Faidan sama Mas apa? Mas Firmansyah. Hasilnya nanti kita kirimkan ke saya, nanti kita tunjukkan, kita presentasikan. Ya, dikirim ke saya sudah. Nah, pekan ke depan nanti kita lihat hasilnya dari kalian. Ya, ini adalah proyek kita, proyek kalian ketika kalian pembelajaran hari ini adalah membuat proyek video pembelajaran apa? Sholat dalam kondisi tertentu, yaitu dalam kondisi apa? Saat di kendaraan sambil duduk. Tadi saya tanya lagi, kiblatnya kemana arahnya? Arah kita duduk atau arah kendaraan? Kita berada di mana? Gitu ya. Baik, adalah kalian bisa mempraktekannya. Ada paham ya? Tadi sholat dalam kita itu saat apa? Saat sedang perang, terus sakit, terus kendaraan, dan apa? Kondisi apa? Was-was tertentu. Nah, itu. Hari ini adalah pembelajaran luar biasa kalian. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sangat hebat, bisa membuat sebuah video tentang bagaimana caranya praktek sholat dalam kondisi tertentu. Senang bikin video? Senang ya? Wah. Karena saya tahu kalian adalah suka bikin video, makanya saya praktekkan kalian bikin video. Jangan ketawa-tawa sedikit. Baik. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya di pekan depan. Tentunya lebih menarik dan tentunya lebih kreatif lagi. Saya menarikkan kalian supaya lebih kreatif. Ya, bisa dipahami ya. Dan mudah kalian bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.